Hai, Mike di sini. Dalam beberapa tahun belakangan, seiring dengan perkembangan mobile gaming dan semakin banyaknya aplikasi yang demanding di platform mobile, chip maker dan vendor-vendor smartphone pun jadi semakin serius dalam meningkatkan performa di dalam HP. Bahkan dalam beberapa aspek mungkin menyalip perkembangan chip PC. Nah, ini kita bakal nyoba sesuatu yang sekilas sangat tidak fair, yaitu membandingkan performa sebuah laptop dengan sebuah smartphone. So, kenapa sih kok kita tiba-tiba jadi penasaran? Singkat cerita, kami lagi banyak barang baru, tapi sayangnya masih embargo, jadi belum boleh upload. Biar nggak bosen, ini kebetulan ada Ultrabook nganggur, si HP Envy 13 X360, dan si Asus ROG Phone 3. Sama-sama keluaran 2020, sebab kami belum megang HP keluaran 2021 sayangnya. Well, meski satunya merupakan sebuah Ultrabook 2-in-1, satunya lagi HP gaming, satunya pakai chipset AMD Ryzen 7 4700 berbasis X86, dan satunya lagi pakai Snapdragon 865 Plus berbasis ARM, ada beberapa persamaan yang bisa kami cocok logi. Pertama, dua-duanya sama-sama dibuat via proses 7nm TSMC, sama-sama keluaran tahun 2020, dan sama-sama produk papan atas. Seri Ryzen 7U itu chip flagship di kategori laptop ultra portable, sedangkan family SD865 itu chip flagship di kategori smartphone. Selain itu, keduanya sama-sama punya 8 core dan 8 thread, meski di SD865 belum tentu nyala semua saat jalani suatu aplikasi, karena menggunakan arsitektur ARM Big Little. Di atas kertas, Ryzen 7 4700 bersama Graphics Onboard RX Vega 7 memiliki 9,8 miliar transistor yang jalan di daya up to 25 watt, sedangkan SD865 series bersama Adreno 650 kurang lebih punya 9 miliar transistor yang jalan di daya up to 10 watt. Di mana NV13 jelas menang adalah storage NVMe 512GB dan RAM 16GB, melawan ROG Phone versi RAM 8GB, storage 128GB, UFS 3.1. Daripada ujung-ujungan terlalu banyak bicara spek, kita langsung aja nyemplung ke beberapa pengujian. Intinya biar fair, NV nggak dicolok, ROG Phone juga nggak dicolok, charging bypass apalagi dikasih active cooling. Yang penting setting power NV di set ke high performance, ROG Phone di set ke X mode. Pertama, Geekbench 5 adalah benchmark cross-platform yang sangat ideal karena merangkum banyak skenario penggunaan dan memberi penilaian baik single core sekaligus multi-core. Mulai dari HTML5, image processing, ray tracing, hingga machine learning. Tentu, kami expect NV13 menang di benchmark CPU, tapi ternyata perbedaannya nggak jauh-jauh amat, di mana multi-core dia hanya menang sekitar 23% di atas Snapdragon 865 Plus. Surprisingly, SD865 Plus justru menang di banyak skenario single core, mendapatkan perbedaan skor 37% lebih tinggi. Mengejutkan? Tentu saja. Yang selanjutnya menang telak adalah di benchmark compute GPU, di mana RX Vega 7 punya performa overall 2 kali lebih kencang dari Adreno 650. Setelah Geekbench, kita coba aplikasi favorit kita untuk ngetes laptop dan PC, yaitu 3D Mark. Untungnya, 3D Mark punya benchmark berbasis rendering API Vulkan yang bisa dijalani di Windows dan Android. Well, di sini nggak heran jika melihat GPU Adreno 650 bertekuk lutut terhadap Radeon RX Vega 7 dengan skor 35% lebih tinggi. GPU smartphone flagship boleh jadi menikmati progres luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, namun tetap no match melawan lompatan GPU Vega di Ryzen 4000 series. Benchmark sintetis emang bagus buat adu angka, tapi gimana untuk aplikasi sehari-hari? Masalahnya sangat sulit menemukan aplikasi cross-platform yang minim kompromi antara keduanya. Hingga akhirnya kami ingat Adobe Premiere Rush tersedia baik di PC maupun Android. Setelah diinstal, kami menggunakan project file sampel yang sama persis, lalu merender di resolusi 720p 30 fps. Well oke, ROG Phone 3 lagi-lagi harus mengakui kekalahan. Cuma dipikir-pikir lagi ya tetap hebat, kita udah ada video editor cross-platform yang bisa sharing project file dengan sangat mudah, dan selama ngedit di HP bagus, dijamin gak akan lemot. Terakhir, kami mencari game yang kira-kira enak dijadikan perbandingan. Gampangnya sih bisa nyoba Among Us, tapi tentu itu sangat tidak menantang jeroan kedua mesin high-end ini. Apalagi bandinginnya kalau bukan pakai game yang lagi hits, yakni Genshin Impact. Nggak cuma berat di HP, laptop-laptop dengan integrated GPU pun biasanya ngos-ngosan buat jalanin game yang satu ini. Masalahnya resolusi tekstur, lighting, serta render distance di Genshin versi PC itu lebih tinggi dari smartphone, dibuktikan dari size file lebih gede juga. Makanya ini tes kayaknya juga nggak akan benar-benar valid. Yang pasti, kalau kita anggap setting low Full HD itu setara Ultra Full HD di smartphone,
Kedua perangkat bisa jalin kisaran 30 fps secara relatif stabil. Anggap saja tes ini inkonklusif, nggak ada yang menang. Meski aplikasi yang dijalanin masih terbatas dibanding OS desktop di atas x86 di PC dan laptop, arsitektur ARM berhasil mengejar begitu cepat, membuktikan dirinya sebagai platform yang saat ini paling optimal untuk perangkat-perangkat saku seperti smartphone dan tablet. Bahkan Apple dan Microsoft pun mulai mengadopsi support CPU berbasis ARM. Sure, kami expect laptop untuk menang dalam uji ini, tetapi ternyata HP zaman sekarang udah nggak bisa diremehin, karena memang nggak tertinggal terlampau jauh di banyak skenario. Kecepatan progres perangkat berbasis ARM ini juga dibuktikan dengan chipset-chipset smartphone terbaru tahun ini yang udah mulai pakai proses 5 nanometer, sedangkan chip-chip laptop AMD pun masih pakai proses 7 nanometer di awal 2021. Dengan investasi dan optimisasi yang lebih banyak, siapa tahu mungkin kedepannya laptop-laptop ultra portable yang punya jeruan smartphone dengan watt lebih gede akan jadi normal. Ya, sekian dululah keisengan kami hari ini. Semoga menghibur dan jangan dianggap terlalu serius. Jaga terus kesehatan, and as always, stay safe.